Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul Karamin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Falah Bapak Ustaz Siddiq Effendi beserta seluruh pengurus dan Dewan Penasehat yang kami hormati dan kami ta'zimi, para sesepuh dan bini sepuh, para kiai, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh tokoh yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Terakhir, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan seterusnya kita selalu meningkatkan kepribadian kita baik dalam ibadah, dalam muamalah, dan dalam segala hal, tindak tanduk, kecap kecup, gerak gerik, selalu Allah tingkatkan dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah, Bapak Mamet aja. di pertemuan yang lalu kita telah menilik beberapa amalan, 4 amalan yang sangat baik untuk kita amalkan setelah sholat subuh sampai terbit matahari, jika seseorang tidak ada kajian keagamaan atau majelis ilmu, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa, kemudian banyak tafakkur, yang keempat banyak zikir. Dan zikir yang diajukan atau yang Al-Imam Al-Ghazali nasihatkan untuk kita semua, ada 10 zikir yang sangat baik untuk dibiasakan. Yang pertama adalah zikir yang berbunyi la ilaha illallahu wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kita sering mengucapkannya yang lebih ringkas dari ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama, menunjukkan pengakuan yang luar biasa dari kita semua bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Kita tidak punya kepemilikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Kita tidak punya kuasa apapun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak, kita tidak memiliki kehendak apapun. Allah yang Maha hidup. Kita sebenarnya tanpa cahaya Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan ada. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan. Yang dimaksud tidak ada Tuhan ini adalah tidak ada Tuhan yang layak disembah. Illallahu wahdah, kecuali Allah semata. Jadi Allah ini adalah zat, makna Allah itu adalah zat yang layak disembah. Ini disembah dengan secara hakikat. Itu Allah. Jadi Allah ini adalah zat yang disembah secara hakikat, secara hakiki, secara sebenarnya. Ada yang lain-lain, ya ada yang ngaku Tuhan. Ada juga yang dituhankan, ya seperti matahari, seperti api, seperti patung. Ada yang mendeklarasikan dirinya Tuhan seperti Firaun, gitu ya. Ini disebut Tuhan juga oleh mereka, ya. Tapi pada hakikatnya Tuhan yang hanya layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini ada awalan alif lamnya, ya. Artinya ilahun, ilahun itu kan Tuhan. Tuhan ini kan bisa bermacam-macam, ya, menurut zahirnya. Karena kita melihat di depan ada patung dijadikan Tuhan. Ada juga matahari dijadikan Tuhan. Ada juga api dijadikan Tuhan. Itu secara zahir yang tampak di mata manusia ketika melihat yang lain menyembah api, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bintang, ilahun, ilah. Tetapi ketika ditambahi awalnya alif lam, ini Tuhan yang khusus. Tuhan yang khusus. Jadi makna kekhususan itu ada pada alif lam. Tadinya ilah, kemudian dimasuki alif lam jadi Allah. Hingga lafaz Allah ini kan asalnya kata ilah kemasukan alif lam jadi Allah. Sehingga maknanya Allah itu Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak disembah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama, ya. Maka ketika seseorang sudah mengatakan Allah, berarti kan dia Tuhannya Allah. Di Arab itu mengucapkan Allahnya fasih. Allah, di Mesir itu mengucapkan Tuhannya ya Allah. Tapi kan seharusnya kalau dia sudah mengucapkan Allah berarti bukan, mohon maaf, bukan Yesus yang disembah, ya. Tapi Allah yang paling berhak
disembah, yang berhak disembah, bukan paling ya, yang berhak disembah. Ya, kalau paling yang lain juga berhak, cuma ini paling enggak, yang berhak disembah, yang lainnya tidak berhak. Maka di sini disebutkan la ilaha illallahu wahdah. Ini kan untuk menegaskan lagi, dengan kata Allah sebenarnya sudah cukup bahwa yang disembah itu ya Allah, bukan yang lain. Tetapi di sini untuk menegaskan kembali ditambahkan wahdah, sendiri. Wahdah itu artinya sendiri, hanya Allah sendiri yang disembah. Dipertegas lagi la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini penegasannya banyak ini sebenarnya. Penegasannya banyak sebenarnya. Adalah syarikalah, tidak ada partner, tidak ada mitra ya untuk Allah. Jadi Allah hanya sendiri sudah. Tidak ada partner, tidak ada mitra, tidak ada pendamping, tidak ada istri, tidak ada anak. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak mungkin ada disebut ala anak, ala bapak, nggak ada, tidak akan mungkin. Jadi sebenarnya Tuhan itu Allah atau anak Allah, gitu ya. Kalau ini kan problem yang luar biasa ya, saudara-saudara kita kaum Nasrani ya, ketika mengatakan Tuhan, kemudian Tuhan itu bisa bapaknya, bisa anaknya. Jadi Yesus ini anak Allah, Tuhannya Allah. Yesus ini siapa? Anak Allah. Tuhan juga iya. Ini yang apa namanya, dalam Al-Quran sudah sangat tegas dan jelas. Al-Quran ini kan yang disasar ini akal manusia. Jadi orang yang punya akal sehat itu tidak akan mungkin menuhankan lebih dari satu. Tidak akan mungkin. Karena yang namanya Tuhan ini kan absolut, punya kuasa penuh. Kalau Tuhannya lebih dari satu, ini tidak ada yang absolut dan tidak ada yang punya kuasa penuh. Mestinya kan bukan dinamakan Tuhan. Maka di Al-Quran itu ditegaskan betul, kana fihi ma'adiyatun illallah lafasadata. Andai di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan rusak bumi. Karena tidak ada kekuasaan mutlak dan penuh bagi Tuhan. Kalau Tuhannya lebih dari satu, maka penegasan yang luar biasa di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Allah itu saja sebenarnya sudah cukup, bahwa yang hanya disembah Allah. Ini tambahkan lagi wahdah, sendiri saja dia yang disembah. La syarikalah, tidak ada partner, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada pendamping. Maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan Allah itu maha pencemburu untuk diduakan. Allah maha pencemburu untuk diduakan. Jadi Allah hanya disatukan, tidak mau diduakan. Begitu ya Bu. Ini yang penting juga untuk dipahami oleh kita bersama. Itu yang pertama. Lahul mulku walahul hamdu. Lahul mulk, saya belum bisa saya. Hanya miliknya lah Masuk akal nggak? kerajaan, baik di langit maupun di bumi.